Ya, jadi ini teknologi merupakan cara melakukan kegiatan memenuhi kebutuhan manusia dengan alat dan akal manusia. Ya, jadi itu yang intinya teknologi itu hanya alat. Ini ada 2 laptop di depan saya, Asus. Ya, satunya lagi saya pakai headset karena untuk nonton video, satunya lagi saya tatap muka yang ada jam 9. Tapi tujuannya biar tidak pecah tarung suaranya. Ya, jadi saya ada 2 kelas di sini karena memang saya baru bisa. Nah, teknologi itu hanya alat. Nah, kemudian kantor itu yang ada di bawahnya ini. Itu kegiatan mencatat, menghimpun, mengolah, memperbanyak, dan mengirim. Ya, ini tak ulang yang jam 7 nih. Mencatat, menghimpun, mengolah, memperbanyak, mengirim, dan menyimpan. Ini seperti definisi miliknya Liang Qi. Ya. Liang Qi ini seperti ini. Jadi dari menulis ada teknologi apa, menghimpun ada teknologi apa, mengolah ada teknologi apa, memperbanyak teknologi apa, mengirim teknologi apa, menyimpan bahan teknologi apa, mencatat mungkin ya sekarang ada yang namanya HP ketika ngomong langsung bilang, langsung nulis, menghimpun ada namanya komputer, kayak gini nih, mengolah juga ada yang namanya program-program seperti Word, nulis untuk menulis ada namanya Word, untuk menghitung ada namanya Excel, namanya olah, ya. Untuk memperbanyak ada namanya fotokopi, ya, apalagi stensil dan seterusnya. Mengirim ada namanya email, ya, menyimpan bahan dan seterusnya. Nah, ini namanya teknologi perkantoran. Ya. Jadi mencatat, menghimpun, banyak dari suatu tempat. Nah, nanti Anda sendiri sudah punya lah belum teknologi perkantorannya. Ya. Dari ini semua ada yang namanya seperti ini. Ini saya ambil dari buku saya ya. Jadi tolong jangan di-share daripada repotnya. Nah, ini pekerjaan contoh pesan teknologi informasi dalam bentuk kerjaan kantor antara lain pekerjaan penanganan surat dan pembuatan laporan. Ada namanya word processor, ya independen. Jadi kalau laporan membuat skripsi itu pakainya Word, jangan pakainya Excel, kayak gitu ya. Tapi kalau mengolah data baru mengolahnya pakainya SPS atau yang lainnya. Jadi kalau Anda beli laptop, kalau hanya semester 4 atau semester 6, ya laptopnya yang standar saja, laptopnya untuk bisa Word saja, atau Microsoft Office. Jadi kalau misalnya Anda besok orang IT, orang teknik, atau orang teknik sipil misalnya, maka komputernya harus yang besar, besar memorinya dan seterusnya. Ada beberapa word processor misalkan ya, keyboard dan seterusnya. Kemudian ada juga yang namanya micro komputer. Nah ini program-program. Di kita seperti ini masih jarang ya. Keuntungan menggunakan Word, produktivitas, pengolahan dokumen, laporan. Kayak gini ya. Ada surat dan sebaliknya. Membuat kepuasan kerja, kualitas dan sebagainya. Anda harapnya kalau bisa semester 6 atau semester 7 sudah punya laptop. Ya nabung. Nanti kalau skripsi lebih punya, lebih gampang ya. Nggak usah yang mahal-mahal itu second juga enggak apa-apa menurut saya. Kalau Anda di sekarang itu ada Indomaret itu depannya. Itu ada tuh komputer itu kalau saya perhatikan paling hanya 2 juta, 1,5. Ya kalimat saya masih paling ya. Kalau Anda punya rezeki itu masih mending itu ya. Kemudian ada pekerjaan komunikasi perkantoran. Di sini komunikasi dapat menyampaikan pesan ya. Misalkan telepon, telegram, HP, WA ya. Saya rasa tidak ada masalah. Nah, ini ada namanya teleprinter. Tele itu jauh, printer. Kemudian ada teletext ya. Teletext itu alat yang bisa running text supaya jalan kayak mirip itu ya, teletext. Dengan faxmail ini jarang karena sudah ada telepon. Ada telefoto, telekopter, olekopir, dan video fax ya. Ada itu ya. Ada namanya teletext juga aja ya, teletext tadi, dan view data. Yang terakhir kalau teleconference seperti ini. Ya kita ada Zoom, nah teleconference, mirip-mirip ya. Kemudian ada pengiriman surat ya tadi ya. Di sini ada namanya email, mohon maaf ya. Ada namanya email, telex. Nah ini namanya pengiriman surat dokumen. Oke. Kemudian ada namanya juga di sini faxmail, telex, dan seterusnya. Kemudian ada namanya tata laksana arsip filing ya. Filing ya, nah, bukan filing, bukan filing perasaan. Ada disket, CD, flash disk, dan seterusnya. LAN, komputer ya. Ada menurut beberapa ahli ada namanya penggandaan. Contohnya fotografis, apalagi ini penggandaan ya di bawah ini. Nah,
penggandaan fotokopi ya tadi ya sudah ya, mesin fotokopi ataupun yang secara ini fotokopi terutama. Oke. Kemudian ada yang namanya peralatan hitung ya, kalkulator dan seterusnya. Kemudian referensi. Dan otomatisasi kantoran berarti peralatan otomatis dan kendali otomatis ya. Penggunaannya komputer, ada pemanfaatan komputer, telkom dan seterusnya. Nah, saya lihat ini. Saya lebih suka pakai naskah Word seperti ini daripada PowerPoint karena materinya banyak. Nah, nih. Jadi kalau Anda paham, jadi kalau punya teknologi itu yang penting ininya justru aplikasi otomatisasi kantor. Ada pengolah kata namanya word processing. Kemarin ya ada pertanyaan apa yang namanya word processing. Ini namanya gini. Elektronik secara otomatis melaksanakan banyak tugas yang dilakukan untuk menyangkut dokumen diketik dan dicetak. Ada namanya surat elektronik email. Ada pesan suara namanya voicemail. Ada namanya kalender elektronik. Ada namanya konferensi audio dan seterusnya. Nanti Anda baca sendiri. Nah, yang paling penting sekarang yang saya terjadi saat ini yaitu apa namanya kantor virtual. Gini kan namanya kantor virtual. Saya di sini, Anda di sana. Ya, telepresing. Jadi tidak harus ada. Dulu saya masih ingat ada namanya mahasiswa. Agamanya saya lupa namanya. Ya, tapi orangnya jeli. Di tahun 2009 waktu itu saya masih dosen baru 1 bulan. Langsung bertanya seperti ini. Pak, nanti ada telemarketing. Telemarketing itu gimana apa pekerjaannya? Nanti apakah teknologi? Wah, saya malah jawabnya waktu itu yang karena saya masih baru belum bisa ya, belum ahli ya. Ternyata terjadi dan mahasiswa itu kemarin-kemarin WA saya ya. Pak, sekarang telemarketing sudah terjadi. Pertanyaan saya kurang lebih 11 tahun atau 12 tahun yang lalu. Iya, kamu masih ingat. Saya pun ingat kamu. Nah, contoh aja ya, virtual ya. Kantor virtual itu pengurangan biaya fasilitas, pengurangan biaya peralatan, jaringan komunikasi formal, pengurangan penghentian kerja dan kontribusi sosialnya otomatis rendah ya. Kemudian di sisi lain kantor virtual memiliki keunggulan namun juga memiliki kekurangan. Rasa tidak memiliki. Kayak gini kan saya tidak tahu ya. Si siapa itu misalkan yang jam 9 di sini. Jadi saya kan tidak tahu nih Vio kayak apa lagi apa ya. Davi kayak apa lagi apa. Saya tahunya Nida itu lagi serius. Saya tahunya si Alvina lagi serius ya. Terus ada satunya bawahnya Alvina siapa itu? Siapa ya tuh? Misal saja ini ya. Ada Ricky, ada Nida, Naimatul, Alvina, Gesti, misalnya saja. Yang itu yang dan Vio itu ya seperti rambutnya keren tuh misalnya itu. Saya kan tidak tahu juga misalkan yang jam 7 ini tahunnya baru Sinur Cayati ya, yang lain lagi berapa saya juga tidak tahu, apalagi si Ronaldo itu loh ya, keren banget gambarnya ini. Nah, tuh kan rambutnya kayak gitu enggak tuh Ronaldo ya. Oke ya, nah itu ini contoh tadi IT itu tidak punya rasa. Jadi kalau misalkan Anda ujian pakai komputer itu tidak punya rasa. Oh Vio kasihan, ya, no, Ronaldo kasihan, lu nggak bisa. Nilainya kurang ya kurang itu aja. Nah, karena ada CPNS lewatnya komputer, siap-siap kalau Anda mau memenuhi Anda nanti di-cut. Ya, sisi lainnya adil gitu, ya, karena Anda punya rasa, ya. Makanya jangan jatuh cinta sama mesin, gitu. Nanti Anda tidak punya rasa. Kalau jatuh cinta ya sama orang, ya. Kalau jatuh cinta sama benda itu namanya nggak waras, yang terjadi di luar negeri seperti itu. Ya menikah sama golek, boleh, robot itu nggak boleh. Ya. Kemudian takut kehilangan pekerjaan, ya kayak contoh tukang parkir, ya sekarang tukang, ya banyak ini, ya semangat kerja yang rendah, ya otomatis kalau nggak bisa. Ketegangan keluarga ini bisa jadi tukaran ya, karena sibuk ya, anak-anak sibuk, biasanya di keluarga sering terjadi. Ya. Sekarang mesin-mesin kantor seperti ini, sudah saya buat tabel seperti ini. Nah, ini ada tugas mencatat, mendikte, mesin penomoran, asahan pensil, dan seterusnya. Nanti MIP-nya, Anda melihat suatu kantor, mesin kantornya apa saja ditulis. Dah itu. Ada itu yang paling penting, nanti survei ke kantor. Ya, pengaruh perkembangan atau kantor online juga tidak apa-apa.
Jadi pengaruh perkembangan teknologi perkantoran seperti ini, ya. Sisi manfaat tenaga kerjaan, meringankan dan seterusnya, dampak negatifnya, pengurangan tenaga kerja ini banyak sekali. Indonesia saja tenaga kerjanya sudah minim, nanti sudah digantikan dengan teknologi semua. Nanti atau apa-apa ya orangnya itu lagi ya. Nah ini saya membuat bagan, namanya mapping. Nah ini, Anda nanti membuat seperti ini, tapi alatnya apa saja dalam suatu tempat. Mesin kantor ada namanya menghimpun ya, head mesin, mesin penjilid, pembuka, pencatat, asahan, pensil, misalnya pengolah bahan, mesin hitung, mengirim bahan, ya ini, kemudian mesin yang paling bawah menyimpan, kemudian yang kanan mengontrol, kemudian memperbanyak bahan dan seterusnya. Ini ada yang cat apa ini? Maaf Pak, untuk Pak X belum di ACC. Oh ya, sudah. Oke. Nih, ya film. Nah, ini kemarin waktu kita pertemuan pertama. Masih ingat nggak pertemuan pertama ini? Ini jawabannya. Masih ingat ya? Ini gambar apa? Masih ingat nggak? Si kelompok jam 7, Ronaldo, Ana, Aziza, masih ingat ini nggak? Masih, Pak. Oh, oke, Ronaldo bagus ya. Ya, oke, ini jawabannya. Yang ini Nida masih ingat nggak, teman-teman? Masih ingat ya? Tidak saya tampilkan lagi ya. Kan untuk ini ya, head mesin ini seperti ini. Nah, ini kan waktu kita pertemuan pertama. Saya masuk ke pertemuan pertama. Ya Nida, Arif. Masih ingat nggak ini? Dengan PowerPoint itu. Si Arif dan nih Nida ataupun si siapa? Laili Pak ya tadi. Yang di kelas yang jam 9, Anggit dan seterusnya. Masih ingat nggak ini? Baik. Masih ingat tak? Saya menyampaikan tak itu? Halo, yang jam 9. Ya, Rauf. Gimana Rauf? Belum. Waktu itu saya PowerPoint dan sebagainya belum. Oh ya sudah. Kalau belum ya nanti saya kasih game itu. Game itu belum. Oh Pak saya Roji yang mas. Ya pertemuan pertama Pak saya Roji ya. Oh iya. Tapi enggak apa-apa itu nge-game. Tapi yang jam 9 saya oke kelihatannya masih. Jadi saya membuat game itu yang mesin kantor. Selain mesin kantor adanya apa saja. Nah, saya itu suruh nebak. Iya, ini Pak Seroji katanya. Yang masuk Pak Seroji. Nah, ini jalankan ya. Bentar ya, yang jam 7. Yang jam 7 ada kuliah lagi enggak? Halo, anak ada kuliah lagi enggak? Sebentar yang ini. Ada Pak. Sudah, enggak ada. Sebentar ya, yang jam 9 sebentar dulu. Ya, nanti saya akan masuk. Bentar, saya selesaikan yang dulu yang ini. Karena yang jam 7 gambarnya belum. Nah, ini contoh aja yang ini kan sudah semua yang jam 7 ya enggak? Kemarin. Dah itu ini game-nya. Dah itu aja yang ini saya ke jam 7 dulu. Ada yang mau ditanyakan tidak? Silakan. Belum, Pak. Belum, ya. Kalaupun belum, nah nanti ini tugas misalnya tugas cinta ya. Silakan Anda baca lagi di bab berikutnya. Setelah itu kita akan belajar tentang seperti ini. Apa itu di lab kita nanti yang Anda masih belum pernah ke kampus itu ada alat seperti ini. Nah, ini kalkulator, register, ya, cash register, atau kopi, termasuk fungsi-fungsinya sudah saya foto, mesin penghancur kertas, ini mesin ketik juga ada, memotong kertas juga ada, sempoan juga ada, selesai. Ya.
Ya sama, nanti ini saya kurang gambar, saya mereka yang jam 7. Ini saya contohkan nanti di PowerPoint-nya, ya. Saya tampilkan. Nanti kemarin saya roji, tapi enggak apa-apa. Apa namanya? Materinya seperti apa. Nanti kalau Anda ke lab, ya kayak gini. Lab perkantoran ya. Ada satu dari atas dulu ya. Ini ada namanya alat hitung, cash register. Nah, seperti ini. Ada fotokopi, ada penghancur kertas, ini yang ketik, pemotong, stensil, dan semua. Ya. Oke, kembali ke yang jam 7. Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada? Ya ada. Belum, Pak. Oh, salsa ya. Kalau tidak ada salsa dan teman-teman ya, tolong saya cukup aja ya. Baca modulnya. Saya belum memberikan tugas ya. Tugas saya nanti aja meet ya. Anda analisis dalam satu kantor. Nanti fungsinya alat itu apa saja, digunakan kantor itu apa. Dah, gitu aja. Cukup ya yang jam 7 ya. Ya. Ya, Pak. Oke, ya. Terima kasih Ronaldo akhirnya muncul juga dengan gambarnya. Ya. Oke, kalau tidak ada, tolong nanti saya divalidasi aja perkuliahan hari ini. Mohon maaf atas ketidaknyamanan informasi. Ini ya. Cukup ya, saya akhiri yang jam 7 dulu, yang jam 9 sebentar saya ke situ. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat Makasih, ya, Pak. mudah-mudahan sehat semua ya. Amin. Di sini sudah ramai sekali ya, sarapan ramai, makan ramai, tidak macet sama ini. Ya. Sudah saya matikan di hitungan ketiga yang jam 7. 1, 2,